Baik, sebelumnya selamat pagi. Perkenalkan nama saya Gerald Immanuel. Saya dari Teknik Industri Angkatan 2023 dengan NIM 087. Saya dari kelompok 22 tutorial pengendalian dan penjaminan mutu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari pengerjaan tugas mingguan untuk tutorial PPM modul keempat. Baik, di mana pada modul keempat ini untuk shift 2 itu ada 3 soal. Yang pertama, untuk soal nomor satu, perusahaan minuman ingin menerapkan rencana sampling tunggal untuk menjamin kualitas produk. Diketahui AQL-nya 0,6% dan risiko produsen sebesar 4%. Di sisi lain, pelanggan menetapkan LQL sebesar 2,8% dengan risiko 12%. Nah, tentukan rencana sampling yang tepat berdasarkan parameter tersebut. Nah, baik, di sini untuk pengerjaannya itu kita bisa langsung saja menggunakan software RStudio, di mana yang pertama itu kita menginstal package, yaitu package acceptance sampling. Nah, di mana package tersebut itu digunakan untuk mengerjakan eh, soal acceptance sampling. Nah, selanjutnya setelah kita menginstal package-nya, itu kita mengaktifkan package-nya. Setelah itu, yang pertama kita mendefinisikan unsur peluang produsennya. Jadi untuk AQL-nya itu tadi kan 0,6%. Nah, maka di sini kita masukkan AQL-nya itu 0,006. Selanjutnya untuk alpanya itu eh, sebesar 0,04 atau 4% gitu. Nah, untuk resiko produsennya yaitu satu min alpha satu tadi. Nah, selanjutnya itu kita mendefinisikan unsur peluang konsumennya, di mana kita masukkan untuk LKL-nya itu sebesar 2,8% atau sebesar 0,028. Dan resiko konsumennya itu sebesar 12% atau 0,12. Nah, ini mungkin bisa kita langsung run saja. Nah, selanjutnya itu untuk menghitung rencana sampling. Maka kita masukkan di sini plan satu. Kemudian kita masukkan AQL satu, resiko produsen satu, kemudian LQL satu, untuk CRP-nya resiko konsumen satu. Nah, setelah itu bisa kita langsung running. Selanjutnya itu kita menampilkan rencana samplingnya. Jadi rencana samplingnya itu kita tampilkan di sini. Nah, setelah kita tampilkan rencana sampling, selanjutnya itu kita mengevaluasi rencana sampling tersebut. Nah, setelah kita mengevaluasi rencana sampling tersebut, di sini kita mendapatkan bahwa jumlah sampel yang harus diambil, sampel size-nya itu adalah sebesar 273 unit. Kemudian lotnya diterima jika jumlah produk cacatnya itu eh, kurang lebih sama dengan 4 dan ditolak jika lebih dari sama dengan 5. Nah, kemudian di sini untuk probabilitas penerimaan pada AQL adalah sebesar 97,4% sesuai dengan target, yaitu targetnya adalah 96%. Artinya rencana ini melindungi produsen dengan baik. Nah, kemudian pada LQL-nya, probabilitas penerimaannya itu 11,84%. Nih, 11,84% mendekati target, yaitu targetnya tadi 12%. Artinya konsumen juga terlindungi dengan baik. Nah, ini mungkin kita tampilkan kurvanya. Nah, kurvanya itu seperti ini. Nah, karena semua parameternya itu sesuai dengan batas resiko, maka rencana sampling ini dinyatakan layak untuk digunakan atau diterima gitu. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, nah di sini untuk soalnya itu, tentukan perencanaan sampel tunggal dengan ukuran lot sebesar 2000 unit, suku cadang, kemudian perusahaan menetapkan AQL-nya itu sebesar 0,7% dengan risiko produsen 2% dan LQL 3% dengan risiko konsumen 10%. Nah, ini bisa kita langsung kerjakan saja di software RStudio. Nah, di sini untuk soal nomor 2, yang pertama itu kita mendefinisikan jumlah lotnya atau N.
Lotnya kan tadi 2000. Kemudian untuk kita definisikan unsur peluang produsennya, untuk AQL-nya itu sebesar 0,007 atau 0,7%. Dan alpanya itu sebesar em, 0,02. Maka untuk resiko produsennya itu 1 dikurang 0,02. Nah, selanjutnya kita definisikan juga unsur peluang konsumennya sama dengan soal yang nomor satu, di mana LQL-nya itu sebesar 0,03 atau sebesar 3%, dan risiko konsumennya itu sebesar 10% atau 0,1. Nah, ini bisa kita run. Oke, selanjutnya sama kita menghitung rencana sampling, kemudian kita tampilkan rencana samplingnya sama dengan soal yang nomor satu, dan kita evaluasi rencana samplingnya. Sini kita menghitung dan kita mengevaluasi. Nah, di sini itu kita mendapatkan hasil bahwa jumlah sampel yang diperiksa adalah sebesar atau sampel size-nya itu sebesar 349 unit. Nah, kemudian lotnya itu diterima jika cacatnya itu kurang dari sama dengan 6 dan ditolak apabila lebih dari sama dengan 7. Nah, kemudian di sini probabilitas penerimaan pada AQL-nya itu adalah sebesar 98,76 ini dalam bentuk persen. Sesuai dengan targetnya yaitu sebesar 98%. Sehingga risiko produsen terpenuhi. Nah, sedangkan untuk probabilitas penerimaan pada LQL-nya yaitu adalah sebesar 9,97%. Sesuai dengan targetnya yaitu sebesar 10%. Sehingga resiko konsumen juga terpenuhi gitu. Di sini kita bisa menampilkan untuk kurvanya. Nah, didapatkan kurvanya seperti ini dari apa proportion defektifnya, proporsi defeknya dan juga penerimaannya gitu. Nah, maka dengan begitu rencana sampling ini itu dapat dikatakan ideal karena mampu menyeimbangkan kepentingan produsen dan juga konsumen. Selanjutnya, mungkin kita lanjut untuk soal nomor 3. Nah, di mana soal nomor 3 ini tuh ada soal A dan juga soal B. Perusahaan tekstil melakukan pemeriksaan terhadap satu lot berisi 7.000 produk. Rata-rata cacat yang ditemukan adalah sebesar 2%. Diketahui AQL 2% dengan risiko 6% dan LQL 4% dengan risiko 8%. Adapun dua alternatif sampling yang tersedia adalah, nah untuk soal yang A itu adalah N1-nya sama dengan 80, kemudian C1-nya itu sama dengan 4, dan R1-nya itu sama dengan 8. Dan untuk yang soal B, N2-nya itu sama dengan 120, C2-nya itu sama dengan 6, dan R2-nya itu sama dengan 12. Nah, nilailah probabilitas penerimaan lot dari kedua alternatif di atas. Tentukan manakah yang lebih sesuai dengan syarat AQL dan juga LQL. Mungkin bisa kita langsung lanjut kerjakan di software R Studio. Nah, di sini untuk soal yang nomor 3A, yang pertama itu kita mendefinisikan jumlah lotnya, di mana tadi jumlah lotnya adalah sebesar 7.000. Nah, selanjutnya itu kita mendefinisikan unsur peluang produsennya, di mana untuk AQL-nya itu sebesar 2% atau sebesar 0,02 dan alpanya itu sebesar 6% atau 0,06. Maka untuk resiko produsennya itu 1 dikurang 0,06. Selanjutnya, itu kita mendefinisikan unsur peluang konsumennya seperti biasa. Maka di sini kita masukkan untuk LQL-nya itu sebesar 4% atau sebesar 0,04 dan resiko konsumennya itu sebesar 8% atau sebesar 0,08. Nah, kemudian untuk nilai N, C, dan R-nya itu untuk soal A itu untuk N-nya itu 80, kemudian untuk C-nya itu sebesar 4, dan untuk R-nya itu sebesar 8. Coba kita running.
Oke. Nah, selanjutnya di sini kita melakukan hal yang sama dengan soal nomor satu dan nomor 2, di mana kita menampilkan rencana sampling dan juga mengevaluasi rencana samplingnya. Nah, maka di sini didapatkan bahwa dengan sampel 80 unit dan batas penerimaan eh, 4 cacat di sini, peluang penerimaan pada AQL adalah sebesar 97,76%, di mana peluang ini itu terlalu tinggi dari targetnya, di mana targetnya adalah 94%. Artinya produsen ini terlalu dilindungi begitu. Sedangkan untuk LKL-nya peluang penerimaan itu sebesar 78,35% ini itu jauh lebih tinggi dari targetnya, di mana targetnya adalah sebesar 8%. Artinya konsumen tidak terlindungi gitu. Nah, selanjutnya ini bisa kita tampilkan untuk kurvanya. Didapatkan kurvanya seperti ini. Nah, maka untuk rencana samplingnya ini tidak memenuhi syarat dan tidak dianjurkan atau direkomendasikan untuk digunakan. Seperti itu. Selanjutnya mungkin bisa kita langsung kerjakan untuk soal yang nomor B, nomor 3B, di mana untuk soal nomor 3B itu untuk nilai N-nya tadi itu sebesar 120, kemudian untuk C-nya itu sebesar 6, dan untuk nilai R-nya itu sebesar 12. Oke. Nah, selanjutnya itu sama, kita menampilkan rencana sampling dan juga mengevaluasi rencana samplingnya. Nah, di mana di sini kita dapat dengan sampel 120 unit dan batas penerimaan 6 cacat, peluang penerimaan pada AKL adalah sebesar 98,92%, di mana ini melebihi target, yaitu untuk targetnya itu adalah sebesar 94%, sehingga terlalu memihak kepada produsen. Sama jadi dengan yang soal nomor 3A. Kemudian untuk LQL-nya itu sebesar 79,42%. Ini jauh juga dari targetnya, yaitu batasnya adalah sebesar 8%. Sehingga konsumen tidak terlindungi dengan baik. Oke, di sini bisa kita langsung menampilkan kurvanya saja. Nah, kurvanya sebagai berikut. Nah, maka untuk rencana sampling soal 3B ini juga tidak memenuhi kriteria risiko. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan dari tugas mingguan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.